Saudara, Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Jakarta setelah mengakhiri kunjungannya di Vietnam. Kedatangan Macron disambut Menteri Pertahanan Safri Samsudin dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Terlihat juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia pada kunjungan kali ini. Indonesia dan Prancis akan mengembangkan kerjasama bidang pertahanan, khususnya alutsista strategis seperti pesawat tempur dan kapal selam. Selama di Indonesia, Presiden Macron akan diajak Presiden Prabowo mengunjungi Candi Borobudur dan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Kita akan kembangkan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis, khususnya untuk alutsista strategis. Di bidang pertahanan sendiri apa Pak yang akan kita itu pesawat tempur dan juga kapal selam. Akan Presiden Macron akan berkunjung melihat laboratorium bahasa Prancis, di mana para prajurit-prajurit TNI, perwira, dan juga ada bintara yang akan berangkat ke Prancis itu sudah mahir untuk berbahasa Prancis. Untuk mengetahui informasi terkini dan rencana pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Febri James di Istana Kepresidenan Jakarta. Abel, selamat pagi. Jadi apa saja nanti yang akan dibahas Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana? Ya Mario, tentu saja terkait dengan penguatan kerjasama begitu ya. Tapi untuk sektornya atau bidangnya apa, ini kita baru akan tahu setelah pertemuan bilateral antara Indonesia dan juga Perancis, yakni melalui Presiden Perancis Emmanuel Macron dan juga Prabowo Subianto ini nanti bertemu. Artinya untuk sekarang ini kita belum tahu pembahasannya apa. Tapi yang jelas ini sudah disampaikan kemarin oleh Menteri Pertahanan pada saat menyambut Presiden Prancis di Bandara Halim Perdana Kusuma bahwa memang akan ada penguatan kerjasama ini dalam bidang pertahanan, yakni alutsista begitu. Tapi kalau kita melihat Mario dan juga saudara, untuk kunjungan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada kali ini memang tentu ada perayaan begitu ya, anniversary ke-75 untuk hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Prancis begitu. Tapi memang biasanya kalau ada pertemuan diplomatik seperti ini berarti akan ada penguatan kerjasama. Nah, salah satu penguatan kerjasama itu kan tadi dalam bidang pertahanan. Nah, apakah nanti akan ada bidang lain dan sektor lain juga? Nanti kita akan tunggu ya Mario, karena memang rencananya nanti untuk Presiden Prancis baru akan disambut di Istana Kepresidenan ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi saya sudah melihat bagaimana persiapan di sekitar Istana Merdeka. Untuk saat ini sebenarnya jalanan di sekitar Istana Merdeka ini masih bisa dilalui oleh warga Jakarta ataupun juga sekitarnya. Tetapi memang untuk pengamanan tadi saya melihat ada sekitar 9 mobil Brimob yang sudah datang, di mana nanti personelnya akan melakukan pengamanan di sekitar Istana Kepresidenan atau Istana Merdeka. Dan nantinya Mario dan juga saudara, ada beberapa agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Indonesia. Setelah penyambutan pada pukul 10, nanti selanjutnya ini akan ada makan siang dengan pengusaha begitu, lalu juga akan ada mengunjungi Universitas Negeri Jakarta, di mana pada saat kunjungan di Universitas Negeri Jakarta ini tanpa Presiden Prabowo Subianto. Lalu pada pukul 18 atau 6 sore nanti akan ke markas besar ASEAN, lagi-lagi tanpa Presiden Prabowo Subianto. Dan di malam harinya akan ada makan malam bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Karena memang kedatangan dari Macron ini kan sudah kemarin ya Mario, yakni di jam 9 malam atau sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini agenda sudah terjadwal dengan rapi, begitupun dengan besok. Artinya pada tanggal 29 ini juga akan ada kegiatan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, yakni akan berkunjung ke Yogyakarta
maksud saya berkunjung ke Akmil di Magelang dan juga akan meninjau Borobudur. Tentu saja ini nanti agendanya pada tanggal 29 akan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita nanti akan nantikan Mario, apa sebenarnya yang akan dikuatkan nih kerjasamanya. Selain di bidang pertahanan, apakah memang di sektor pariwisata dan juga yang lainnya nanti akan dilakukan penguatan, karena kemarin juga sempat ada statement dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan bahwa Indonesia dengan pariwisata yang cukup indah, begitupun ajakan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengajak Presiden Prancis ini ke Borobudur. Nanti juga kita akan melihat apakah memang dari sektor pariwisata juga nanti kita akan perkuat kerjasamanya. Tentu hubungan diplomatik antara Indonesia Prancis yang sudah 75 tahun ini nanti akan terlihat setelah pertemuan antara Emmanuel Macron dan juga Prabowo Subianto dilakukan pada hari ini. Balik ke Anda, Mario. Kita akan tunggu update informasinya dari Anda. Terima kasih Abel Insani dan juru kamera Febri James atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Buntut dari tudingan keterlibatan dalam judi online, kader PDI Perjuangan laporkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ke polisi terkait pencemaran nama baik. Sejumlah kader PDI Perjuangan secara resmi melaporkan Menteri Koperasi dan UKM Budi Ari ke Barreskrim Polri buntut tudingan keterlibatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam judi online. Kader PDI Perjuangan melaporkan Budi Ari dengan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, pasal 311 tentang fitnah, dan pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 310 dan 311 ya, dengan 310 dan 311 atas nama fitnah yang disampaikan oleh terlapor. Jadi terlapor di sini ya, Budi Ari Setiadi, mantan Menkominfo. Kami minta kepada beliau, kepada Budi Ari untuk hadapi secara gentle, secara laki-laki, gitu ya. Jangan bawa-bawa Anda sebagai pejabat seenaknya menuduh, seenaknya menyampaikan pernyataan, memfitnah. Jangan seperti itu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi untuk mengklarifikasi pernyataannya yang menyinggung PDIP masuk dalam pusaran judi online. Puan meminta Budi Ari untuk tidak berbicara sembarangan dan segera klarifikasi. Puan mengaku dirinya sudah bertemu dengan Budi Ari, namun enggan membeberkan percakapan di antara keduanya. Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong klarifikasi. Menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Dari hal ini Bu Mega mengaku kecewa. Bagaimana memang untuk reaksi Bu Mega, Mbak, terkait dengan hal ini? Kita nggak komentar dengan hal itu, jadi silakan Pak Menteri klarifikasi hal tersebut. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Adha 2025 jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Informasi seputar musim haji 2025 kami hadirkan usai jeda. Mencari tahu, mendengarkan lebih